Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Tamara, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Sebuah insiden dramatis terjadi di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 47B tol Cikampek arah Jakarta. Sebuah bus mengalami kebakaran hebat. Operasi Damai Kartens 2025 tidak hanya hadir sebagai kekuatan penjaga keamanan di wilayah Papua, tetapi juga sebagai entitas yang merangkul dan membangun kebersamaan dengan masyarakat. Pengamanan ketat dilakukan dalam kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka ke Ibu Kota Nusantara. Di informasi pertama, pemirsa, Satres Narkoba Polrestabes Medan, Rabu 28 Mei sore kembali menggerebek sarang narkoba di kawasan Serbajadi, Sunggal. Dalam penggerebekan, setidaknya terdapat 6 orang yang diamankan dan petugas membakar seluruh barang narkoba yang ada di lokasi penggerebekan. Kegiatan kita pada sore hari ini adalah melaksanakan kegiatan gerebek sarang narkoba. Target kita pada sore hari ini sudah sangat meresahkan bagi penduduk sekitar terhadap tempat yang menjadi lokasi. Langsung hancurkan, bakar sampai habis. Ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita serius dan kita perang terhadap para mafia narkoba. Di tempat ini kita mengamankan beberapa orang yang terindikasi pengguna dan juga barang bukti yang kita amankan berupa bong yang sudah kita amankan. Selanjutnya nanti akan kita ambil dan dalami lagi di kantor. Tempat ini sudah sangat meresahkan bagi masyarakat sekitar sehingga Satres Narkoba Polrestabes Medan langsung action untuk melakukan penggerebekan di tempat ini. Sebagai langkah preventif kita bahwa barang-barang ini menjadi sarang untuk para penjual, pemakai, dan ini sangat meresahkan masyarakat. Dan kita langsung melakukan pemusnahan dengan membakar tempat ini. Harapan kami, masyarakat proaktif untuk memberantas narkoba ini. Masyarakat proaktif juga memberikan informasi kepada kami, agar kami juga dapat menindaklanjuti dengan segera. Polres Demak Polda Jawa Tengah menggelar Operasi Aman Candi 2025 selama 20 hari yang dimulai pada 12 Mei sampai dengan 31 Mei 2025. Operasi tersebut fokus terhadap penindakan premanisme dan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa maupun mengganggu iklim investasi di Kabupaten Demak. Menjelang berakhirnya operasi tersebut, Polres Demak berhasil mengungkap 10 kasus tindak pidana dengan menangkap 25 pelaku kejahatan. Polres Demak akan melaksanakan rilis beberapa perkara aduan atau kasus untuk Operasi Aman Candi 2025 untuk beberapa hari sampai dengan hari ini. Kami sudah melaksanakan kegiatan berupa kita melaksanakan target operasi sudah sampai dengan 5 kasus, kemudian juga non-target operasi itu 8 kasus. Saya mewakili Pak Kapolres, kami menyajikan rilis terkait untuk beberapa aksi premanisme, kemudian juga penganiayaan, tidak pidana penganiayaan juga, atau mungkin dari berkaitan dengan kejahatan jalanan. Yang kami hasilkan itu seluruhnya ada 15 kasus, baik sesuai target atau mungkin non target.
Kemudian untuk pelaku sendiri, tersangka sendiri ada 25 yang terdiri dari 5 anak di bawah umur, kemudian ada 20 yang dewasa. Beberapa kasus merata, baik dari setiap kecamatan, kemudian juga yang ditangani oleh Polres, yang Polsek dan Polres. Kemudian untuk sajam sendiri, yang membawa sajam tanpa hak di Undang-Undang Darurat ada 3. Kemudian juga pengeroyokan, ada penganiayaan, pengeroyokan ada 6 kasus. Kemudian juga penganiayaan sendiri yang penganiayaan ada 5 kasus dan pengancaman 1 kasus. Untuk sajam ada 7 buah barang buktinya. Untuk pakaian yang pendukung untuk dari lidik sendiri atau sidiknya dari korban sendiri itu ada 17 potong. Sepeda motor yang dipakai itu ada 5 unit sepeda motor. Kemudian lain-lainnya mendukung untuk proses tersebut ada 8 buah barang bukti. 3 dari 4 pelaku penculikan terhadap Usman, seorang guru di SD Negeri 3 Kedongdong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, berhasil ditangkap Satreskrim Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni, melalui Kasat Reskrim AKP Putu Ika Prabawa membenarkan atas penangkapan 4 orang pelaku penculikan terhadap korban Usman, seorang guru di SD Negeri 3 Kedondong, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran. AKP Putu menjelaskan, kasus penculikan tersebut bermotifkan persoalan pribadi. Dari keempat pelaku ini, 1 pelaku mempunyai persoalan pribadi kepada korban. Mereka melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam, lalu korban dibawa ke daerah Kabupaten Indramayu, disekap dan mengalami penganiayaan. Korban berhasil melarikan diri di saat para pelaku lengah lalu melapor ke Polsek Susukan. Kasat Reskrim Polresta Cirebon menyebutkan para pelaku sudah diamankan, yakni pelaku utama berinisial WB dan temannya berinisial R dan IMF. Sedangkan yang masih buron berinisial M, para pelaku merupakan warga Cirebon. Kasat Reskrim AKP Putu Ika Prabawa menegaskan, para pelaku diancam dengan pasal 328 KUH pidana tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Sebuah insiden dramatis terjadi di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 47B tol Cikampek arah Jakarta. Sebuah bus mengalami kebakaran hebat, seluruh penumpang selamat dari kebakaran bus tersebut, berkat kesigapan dan respon cepat petugas di lapangan. Dalam situasi yang mencekam tersebut, berkat kesigapan dan respon cepat petugas di lapangan, sebanyak 50 penumpang berhasil dievakuasi dan selamat dari kobaran api. Meskipun api melalap habis barang bawaan mereka, nyawa para penumpang tetap menjadi prioritas utama yang berhasil diselamatkan. Peristiwa bus terbakar itu terjadi pada Rabu 28 Mei sekitar pukul 19.52 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas PJR Cikampek Korlantas Polri yang melintas di lokasi kemudian mengevakuasi seluruh penumpang. Kainduk PJR Cikampek Korlantas Polri, AKP Sandi Titah Nugraha, menuturkan menurut pengakuan pengemudi bus mengalami pecah ban kiri belakang dalam. Namun ketika hendak dimajukan ke tempat aman, kendaraan tidak bisa maju karena rem terkunci dan di bawah ban kanan belakang ada api. Petugas kemudian hendak memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun api terus menyala. Akhirnya petugas dan jasa marga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran Karawang untuk memadamkan api. Petugas damkar kemudian memadamkan api di seluruh bagian bus. Dan 50 penumpang dinyatakan selamat dalam peristiwa ini. Dari Humas PJR Cikampek, Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, terkait dengan peristiwa kebakaran dramatis yang terjadi di ruas tol Cikampek, tepatnya di kilometer 47B ini, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual dengan Ibtu Haris Dwi Irfan, selaku Kanit 2 PJR Tol Jakarta Cikampek yang akan menjelaskan kronologi lengkap dan upaya heroik petugas di lapangan. Selamat pagi Ibtu Haris. Selamat pagi Mbak Tamara.
Baik, bisa dijelaskan kronologi lengkap kejadian kebakaran bus di kilometer 47B Tol Cikampek? Baik, untuk kronologi, awal mulanya anggota kami mengetahui adanya bus yang mengalami gangguan pada kilometer 47, sehingga pada saat itu anggota kami atas nama Aibda Agus Salim melakukan pengamanan terlebih dahulu karena kan bus tersebut berhenti di bahu jalan. Setelah itu dari anggota kami menawarkan agar bus tersebut maju sedikit dikarenakan berhenti di bahu jalan cukup membahayakan sehingga menimbulkan potensi timbulnya kecelakaan lebih besar. Namun pada saat ingin dimajukan mesin tidak bisa menyala, kemudian juga roda tidak bisa berputar sehingga supir turun, kemudian berinisiatif untuk mengganti ban. Ketika anggota kami juga turut membantu proses penggantian ban tersebut, tiba-tiba saja dari ban kanan belakang timbul asap, kemudian muncul percikan api, sehingga anggota kami dengan sigap segera memberikan instruksi kepada kenek dan kepada supir untuk mengevakuasi penumpang. Kemudian memang sempat terjadi sedikit kepanikan dari penumpang yang berada di dalam bus tersebut, namun kemudian anggota kami menenangkan dan memberikan perintah agar satu persatu masyarakat yang berada di dalam bus tersebut segera meninggalkan bus dan menjauh. Hal ini dikhawatirkan karena bus tersebut bisa sewaktu-waktu terbakar dan meledak. Kemudian setelahnya dikarenakan pada kendaraan anggota kami telah dilengkapi APAR, anggota kami segera melakukan tindakan awal dengan melakukan pemadaman mandiri menggunakan APAR. Total APAR yang telah digunakan oleh anggota kami sebanyak 5 buah alat pemadam api ringan yang kemudian dibantu juga oleh petugas jasa marga, sehingga anggota kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, utamanya jasa marga selaku pengelola jalan tol, untuk bersama-sama memadamkan api tersebut. Kemudian dipertebal kembali oleh salah satu anggota kami atas nama Aibda Suyoto, bersama-sama membantu berupaya memadamkan api tersebut. Namun dikarenakan api tersebut sudah membesar, sehingga sulit dilakukan pemadaman hanya menggunakan APAR. Anggota kami dengan sigap kemudian menghubungi kembali damkar dari Karawang, kemudian dibantu juga oleh personel Lantas Polres Karawang untuk bersama-sama memadamkan api tersebut. Alhamdulillah setelah kurang lebih 1,5 jam, api bisa dipadamkan, kemudian anggota kami juga melakukan diskresi dengan menghentikan sementara jalan tol sehingga petugas damkar bisa masuk ke dalam area tersebut, mengingat area tersebut ramai, posisi banyak sekali kendaraan yang akan lewat, dikhawatirkan mengganggu proses dari evakuasi penumpang maupun proses pemadaman tersebut. Kemudian damkar setelahnya berhasil memadamkan dan tidak sampai dari 15 menit sampai setengah jam kemudian arus lalu lintas kita normalkan kembali. Sehingga masyarakat juga bisa melewati jalan tersebut dengan selamat
tanpa ada timbulnya potensi bus tersebut meledak, sehingga masyarakat tidak terganggu untuk melanjutkan perjalanannya. Demikian, Pak Tamara. Baik, bagaimana koordinasi antara PJR Cikampek Korlantas Polri dengan Jasa Marga dan petugas pemadam kebakaran Karawang dalam penanganan insiden ini, Pak? Untuk proses koordinasi, sebelumnya memang dari PJR Tol Cikampek, anggota kami memang sebelumnya memang sudah memiliki hubungan yang baik dengan Jasa Marga selaku pengelola tol, sehingga proses untuk memadamkan api ini bisa cepat tertangani. Sebelumnya memang dari anggota kami sendiri sudah berusaha untuk memadamkan api tersebut menggunakan alat pemadam api ringan. Namun dikarenakan tidak ada tanda-tandanya api tersebut akan padam, dikarenakan kemungkinan besar api tersebut bersumber dari korsleting yang terjadi pada mesin, sehingga akhirnya anggota kami segera dengan sigap melakukan koordinasi dengan pengelola tol Jasa Marga, kemudian setelahnya berkoordinasi juga dengan Jasa Marga untuk memanggil damkar, kemudian dibantu juga backup oleh personel Polres Karawang, lalu lintas Polres Karawang. Sejauh ini bagaimana kondisi 50 penumpang setelah berhasil dievakuasi, Pak? Apakah ada yang mengalami luka-luka atau memerlukan penanganan medis lebih lanjut? Alhamdulillah sampai saat ini kami belum menerima adanya laporan terkait adanya masyarakat yang mengalami luka berat atau cedera akibat kejadian tersebut. Dikarenakan memang pada saat muncul asap, jadi memang pada saat muncul asap, muncul percikan api dari bagian belakang, di bagian kanan ban. Pada saat itu memang anggota kami sudah sigap untuk melakukan instruksi, ya ini evakuasi penumpang. Sehingga pada saat itu penumpang tidak ada yang mengalami luka sedikit pun, penumpang bisa selamat turun satu persatu, kemudian diperintahkan untuk menjauh dari lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dikarenakan aksi sigap dari anggota kami tersebut, itulah sehingga masyarakat yang berada di dalam bus tersebut bisa selamat dan tidak mengalami luka-luka sedikit pun. Alhamdulillah memang dikarenakan dari anggota kami yang sudah mengetahui lebih dahulu dengan melakukan inisiatif untuk mendatangi bus tersebut, menanyakan gangguannya apa, dan membantu supir bus tersebut untuk mengganti ban, sehingga personel kami langsung mengetahui bahwa timbul percikan asap dan bisa menyelamatkan nyawa 50 orang tersebut lebih awal tanpa adanya cedera sedikit pun. Demikian, Mbak Tamara. Baik, apa pesan atau himbauan dari PJR Cikampek Korlantas Polri kepada para pengemudi bus dan pengguna jalan tol lainnya terkait keselamatan berkendara, khususnya dalam menghadapi potensi insiden serupa? Baik, untuk pesan-pesan dari kami, PJR Tol Cikampek, dan mungkin secara umumnya PJR Korlantas Polri, kami hanya ingin memberikan saran, yakni apabila masyarakat kemudian menyadari adanya gangguan pada kendaraannya, jangan ragu untuk berhenti dan mengecek kembali kendaraannya apabila kendaraan tersebut membutuhkan bantuan. Dan yang pastinya sebelum berkendara, cek terlebih dahulu kondisi dari kendaraan masing-masing, apakah kendaraan tersebut memang
layak untuk digunakan, apakah kendaraan tersebut mengalami kerusakan dan gangguan, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan atau potensi kecelakaan di kemudian hari. Selanjutnya, apabila di jalan tol masyarakat merasa mengalami gangguan, masyarakat bisa menghubungi call center Korlantas atau call center NTMC pada nomor 1.500 669 atau menggunakan SMS ke 9119. Berikut adalah call center dari NTMC yang ready 24 jam untuk melayani masyarakat. Demikian Mbak Tamara. Terima kasih Ibtu Haris Dwi Irfan, Kanit 2 PJR Tol Jakarta Cikampek telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Salam presisi. Selamat pagi. Satu dari 2 pelaku pencopetan yang kerap beraksi di atas trotoar sekitar Pasar Senen Jaya berhasil diamankan petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku yang dikenal sebagai Raja Copet dibekuk usai mencopet sebuah ponsel dan dompet milik seorang pejalan kaki. Petugas dari unit Kamnek Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat harus berlarian demi meringkus seorang pelaku pencopetan yang mencoba kabur di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Rupanya pelaku tak bisa berlari kencang lantaran tengah mengalami asam urat pada bagian kaki. Pria berinisial FI asal Medan, Sumatera ini sebelumnya dilaporkan oleh salah seorang warga yang menjadi korban pencopetan ponsel dan dompet oleh 2 pria saat tengah berjalan di jalur trotoar. Berbekal laporan tersebut, polisi langsung menyisir lokasi kejadian dan berhasil meringkus pelaku. Namun sayang, rekannya telah kabur terlebih dahulu. Pelaku dan rekannya dikenal sebagai Raja Copet yang biasa beraksi di kawasan Pasar Senen Jaya, GOR, terminal, serta stasiun Senen. Berhasil mengamankan 1 orang pelaku inisial FI yang mana pelaku ini telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu copet. Modusnya copet dengan membuka tas pejalan kaki dan mengambil handphone milik korban. Atas laporan korban, tim Buser Presisi yang sedang melakukan pemantauan di seputaran Pasar Senen itu langsung melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku inisial FI. Namun 1 rekannya melarikan diri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kemudian digelandang ke Polres Metro Jakarta Pusat. Polisi hingga kini masih melakukan pengejaran terhadap rekan pelaku yang kabur. Dari Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.